Halo teman, baru-baru ini banyak sekali rumor yang menyatakan bahwa mencantumkan kontak darurat palsu bisa kena pidana. Apakah berita itu benar atau tidak dan apa dasar hukumnya? Nah, di video kali ini saya akan bahas tuntas teman. Ada poin-poin penting yang akan saya sampaikan, jadi simak video ini sampai habis. Yang pertama, kontak darurat itu adalah sarana komunikasi DC pinjol atau customer service jika kontak utama nggak bisa dihubungi atau nggak aktif. Nah, ini adalah satu-satunya jalan atau pintu buat debt collector untuk bisa menghubungi kita. Nah, memalsukan kontak darurat itu menurut saya bukan kesalahan kita ya teman, jadi kesalahan dari aplikasinya. Nah, pada saat kita mendaftar di aplikasi itu, kita akan diminta kontak darurat ya teman. Seharusnya aplikasi ini bisa menyeken apakah kontak darurat itu bisa dihubungi atau tidak. Itu dari aplikasinya seharusnya bisa melakukan itu. Jadi umpamanya kita salah tulis atau kontak darurat kita memang dipalsukan, kita tidak akan di ACC. Tapi buktinya kita tetap bisa di ACC walaupun pakai kontak darurat palsu. Nah, jadi itu murni kesalahan dari aplikasinya yang tidak bisa mendeteksi kontak darurat itu ada atau palsu ya teman. Jadi salahnya di aplikasinya bukan di kita. Jadi kita tidak perlu takut karena yang salah itu aplikasinya bukan dari kita sendiri. Itu poin pertama ya teman. Untuk poin kedua, apakah jika memalsukan kontak darurat itu ada hukum pidananya? Nah, di sini saya akan sampaikan info ini hoax atau benar ya teman. Nah, menurut saya itu jelas hoax ya teman, karena untuk memalsukan kontak darurat itu masih tergolong ringan ya teman, tidak seperti memalsukan KTP atau data pribadi yang sangat sensitif. Nah, kalau yang itu sudah ada hukum pidananya. Memalsukan dokumen itu hukumannya berat ya teman. Jadi jangan sampai teman-teman memalsukan dokumen KTP atau yang berhubungan dengan data kependudukan. Nah, untuk kontak darurat ini hitungannya masih ringan, jadi tidak bisa menyeret teman-teman ke hukum pidana. Itu saya tegaskan di sini ya teman, tidak bisa menyeret teman-teman ke yang namanya hukum pidana jika memalsukan kontak darurat. Itu tidak akan bisa, saya jamin ya teman. Itu poin kedua. Untuk poin ketiga, apa hukum yang mendasari ini? Nah, kita tahu di peraturan OJK nomor 19 tahun 2023 ini mengatur tentang penagihan debt collector. Nah, salah satunya adalah untuk penagihan itu wajib ke nomor yang bersangkutan menghubungi nomor orang yang melakukan pinjaman online. Tidak boleh menghubungi ke nomor yang lain ya teman. Dan jika menghubungi itu tidak boleh terus-menerus atau berulang kali. Nah, itu ada peraturannya. Jadi umpamanya kontak darurat itu dihubungi terus-menerus sampai 20 kali sehari atau 30 kali sehari, itu sudah menyalahi aturan OJK ya teman. Karena OJK sendiri sudah jelas tertulis jika menagih itu wajib ke nomor yang bersangkutan, tidak boleh ke nomor yang lain atau kontak darurat. Itu ada aturannya dari OJK dan tertuang dalam pasal 19 nomor 2023. Teman-teman bisa cek saja di web OJK-nya langsung. Nah, untuk poin terakhir, jangan terlalu percaya pada berita-berita hoax yang berseliweran ya teman-teman. Harus cross check beritanya ini valid atau tidak. Takutnya teman-teman akan kemahakan hoax dan ujung-ujungnya teman-teman akan berpikir kalau ini benar. Nah, nanti teman-teman akan bayar pinjaman karena takut tentang info ini. Jadi menurut saya pihak pinjaman online yang menghembuskan info-info hoax ini agar teman-teman bisa untuk membayar pinjaman online secepat-cepatnya. Ini bisa menjadi sinyal yang bisa teman-teman tangkap agar nantinya ke depan tidak terpengaruh yang namanya berita hoax. Dan saya pastikan bahwa berita tentang mencantumkan kontak darurat palsu itu bisa kena pidana, itu menurut saya hoax, tidak benar ya teman. Teman-teman bisa coba untuk acukan berita ini karena ini 100% hoax, jadi tidak benar. Nah, itu saja video saya tentang mencantumkan kontak darurat bisa kena pidana, itu 100% hoax ya teman. Jadi teman nggak usah percaya. Jika teman ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.